Kisah ini berawal di sebuah kawasan kampus-kampus terkenal di Sleman, Yogyakarta, tepatnya di kawasan Babarsari. Jalan Babarsari di Yogyakarta dikenal sebagai kawasan ramai, penuh mahasiswa, kos-kosan, dan warung makan yang tak pernah sepi. Namun, di balik hiruk-pikuknya, jalan ini menyimpan kisah horor yang telah lama beredar di kalangan warga dan mahasiswa setempat. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah tentang kuntilanak merah. Sosok hantu perempuan yang sering menampakkan diri pada pengendara yang melintas di Jalan Babarsari pada malam hari. Kisah ini bermula dari sebuah kecelakaan tragis yang terjadi sekitar 1 dekade lalu. Seorang perempuan muda, yang dikenal sebagai Rina, bukan nama sebenarnya, mengalami kecelakaan mengenaskan di persimpangan sekitaran daerah Jalan Babarsari. Malam itu, ia sedang mengendarai motor pulang dari kampus setelah mengerjakan tugas kelompok di rumah temannya. Beberapa saksi mengatakan bahwa sebelum kecelakaan terjadi, mereka melihat Rina seperti berbicara sendiri di pinggir jalan, seolah sedang berdialog asik dengan seseorang yang tak terlihat oleh orang-orang di dekat sana. Tak lama kemudian, terdengar suara benturan keras dan diikuti dengan suara jeritan yang mengagetkan sekitar. Orang-orang sekitar langsung berlari mendekati sumber suara. Rina ditemukan tergeletak dengan luka parah di kepala dan tubuhnya dipenuhi darah. Anehnya, beberapa saksi juga mengatakan mereka melihat sosok perempuan berbaju merah berdiri tak jauh dari tempat kejadian sebelum akhirnya menghilang begitu saja. Misteri semakin dalam ketika salah satu saksi yang membantu evakuasi Rina mengaku melihat senyum tipis di wajah gadis bernama Rina itu, seolah-olah ia melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Beberapa hari setelah kejadian, saksi tersebut jatuh sakit tanpa sebab yang jelas dan sering mengigau di malam hari, menyebut-nyebut nama Rina dalam tidurnya. Rina, 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 Rina. Sejak peristiwa kecelakaan Rina tersebut, banyak pengendara yang melintas di Jalan Babarsari mengalami kejadian janggal, terutama di sekitar lokasi kecelakaan. Salah satu kisah paling mengerikan dialami oleh seorang mahasiswa bernama Dimas. Suatu malam, Dimas pulang larut setelah nongkrong di sebuah kafe bersama teman-temannya. Saat melewati Jalan Babarsari, ia merasa ada yang aneh. Udara tiba-tiba menjadi terasa begitu dingin, dan suasana yang biasanya ramai terasa sangat sunyi. Angin bertiup perlahan, membawa aroma anyir yang membuat tengkuknya meremang. Ketika ia melihat kaca spion motornya, Dimas terkejut bukan main. Ada sosok perempuan berbaju merah dengan rambut panjang kusut duduk di jok belakang motornya. Seketika itu, jantung Dimas hampir berhenti. Dimas langsung mempercepat motornya, berharap sosok itu menghilang. Namun, semakin ia ngebut, malah semakin jelas ia bisa merasakan hembusan napas kuntilanak di tengkuknya. Tak tahan dengan perasaan takut yang dia alami, Dimas pun menoleh ke belakang, dan saat itulah ia melihat wajah pucat dengan mata hitam kosong serta senyum menyeringai yang mengerikan. Dari bibir perempuan itu mengalir darah hitam pekat yang menetes ke jaket Dimas. Dimas pun langsung kehilangan kendali dan hampir terjatuh dari motornya. Ketika ia berhasil menepi dan menoleh lagi, sosok kuntilanak merah itu sudah menghilang. Namun, yang lebih mengerikan, jaket yang ia kenakan tetap basah dan berbau amis, seolah-olah darah tadi benar-benar nyata. Sejak malam itu, Dimas tak pernah lagi berani melewati Jalan Babarsari sendirian di atas pukul 11 malam. Tidak hanya di jalan, sosok kuntilanak merah ini juga sering muncul di kos-kosan mahasiswa sekitar Babarsari. Salah satu cerita datang dari seorang mahasiswi bernama Maya yang baru saja pindah kos di daerah tersebut. Awalnya ia tidak mengalami hal aneh, tetapi seiring berjalannya waktu, ia mulai sering mendengar suara langkah kaki di lorong kos pada tengah malam. Langkah itu terdengar lambat, seolah seseorang berjalan tanpa alas kaki di lantai yang dingin.
Puncaknya terjadi pada suatu malam ketika Maya sedang mengerjakan tugas. Ia mendengar suara ketukan di pintu kamarnya. Mengira itu teman kosnya, ia langsung membuka pintu, tetapi tidak ada seorang pun di luar kamarnya. Ia menutup pintu dan kembali ke meja belajarnya. Namun baru beberapa menit berlalu, ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras dan terdengar seperti kuku yang menggaruk permukaan kayu. Merasa tidak nyaman, Maya mengintip melalui celah pintu. Di luar, samar-samar ia melihat sosok perempuan berambut panjang dengan pakaian merah berdiri membelakanginya. Tubuh sosok itu sedikit bergetar, seolah menahan tawa. Maya bisa merasakan aura dingin yang begitu menusuk. Dengan gemetar, ia mencoba mengabaikannya dan kembali ke tempat tidur, menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuhnya. Namun, tepat saat ia menutup matanya, suara tawa pelan mulai terdengar dari balik pintu. Di sela tawa itu, Maya mendengar bisikan lirih di telinganya. Aku sudah masuk. Keesokan paginya, Maya pindah dari kos tersebut tanpa banyak bicara. Tak hanya meneror para pelajar mahasiswa, hantu kuntilanak merah juga meneror warga daerah sekitar Babarsari. Seorang pemilik warung makan bernama Pak Rahmat mengaku telah beberapa kali melihat sosok perempuan berbaju merah di gang sempit di Babarsari. Setiap malam Jumat Kliwon, ia sering mendengar suara tangisan dari dalam gang. Tetapi ketika didekati, suara itu menghilang. Suatu kali, ia melihat bayangan merah bergerak cepat di antara pohon pisang di belakang warungnya. Namun, yang paling menyeramkan adalah ketika ia mendapati cermin di warungnya tiba-tiba retak tanpa sebab. Beberapa hari kemudian, seorang pelanggan bercerita bahwa ia melihat wajah pucat dengan mata merah menyala muncul di cermin saat sedang makan. Sejak saat itu, Pak Rahmat selalu menutupi cermin warungnya dengan kain putih setiap malam. Salah satu rumah di kompleks perumahan yang sudah lama tidak dihuni di daerah Babarsari juga sering menjadi saksi kemunculan kuntilanak merah. Seorang security perumahan bernama Joko mengaku pernah melihat lampu di teras dan taman menyala sendiri pada pukul 3 pagi. Padahal rumah itu sudah kosong selama berbulan-bulan. Pernah suatu malam, seorang penghuni tetangga sebelah melaporkan mendengar suara langkah kaki berlarian di lorong dan suara ketukan di jendela. Saat security mengecek CCTV, mereka melihat bayangan merah melintas cepat di layar. Tetapi ketika diperiksa ke lokasi, tidak ada siapapun di sana. Tak hanya mahasiswa, para pengemudi ojek online juga memiliki kisah serupa. Seorang driver ojol bernama Anton pernah mengalami kejadian yang membuatnya enggan menerima orderan di sekitar Babarsari pada malam hari. Suatu malam, ia mendapat pesanan dari seorang wanita dengan titik penjemputan di sekitar gang kecil di Babarsari. Saat sampai di lokasi, ia melihat seorang wanita berbaju merah dengan rambut terurai berdiri di bawah lampu jalan yang remang-remang. Anton merasa ada yang aneh, tetapi tetap bertanya, "Apakah Mbak yang pesan ojek?" Wanita itu hanya mengangguk pelan dan naik ke jok belakang. Namun, saat Anton melihat spion, jantungnya berdegup kencang. Wanita itu tidak memiliki bayangan, dan wajahnya mulai berubah. Kulitnya mengelupas, matanya berubah hitam pekat, dan bibirnya menyeringai dengan gigi tajam. Aroma busuk mendadak memenuhi udara.
Hingga kini, banyak warga sekitar yang percaya bahwa sosok kuntilanak merah masih menghantui Babarsari. Demikian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga kisah ini bisa memberikan hikmah kepada kita semua. Sampai jumpa di kawasan horor selanjutnya.